Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Irwin Pratama Channel. Jadi pada video kali ini gue mau ngasih sedikit tutorial sekaligus gue mau coba nih eksperimen dengan MacBook Air 2014 yang gue baru aja beli beberapa hari yang lalu. Ya basically karena ini rasa penasaran gue ya, karena kan MacBook Air 2014 ini yang gue punya itu untuk macOS nya, versi macOS nya itu hanya mentok di macOS Big Sur atau macOS versi 11 ya. Kalau di sini kita bisa lihat ya 11 titik berapa itu, 7 sekian lah ya. Nah, gue rencananya pengen untuk langsung mengupgrade ke macOS yang versi paling tingginya, yang paling tinggi, yang tertinggi, yang terupdate saat ini, yaitu macOS Sequoia, yaitu macOS 15.2 atau 3, gue lupa. Nanti kita bisa cek sama-sama ya untuk keluaran atau updatean dari macOS Sequoia-nya. Apakah berhasil? Pada tutorial kali ini tentu saja kita lihat sama-sama ya, kita lihat bareng-bareng. Semoga sih berhasil, semoga berjalan lancar, tidak ada masalah atau satu dan lain hal. Dan di sini gue juga sambil mau ngecek untuk updatean software si MacBook Air-nya. Ini harusnya sih sudah yang terupdate ya, jadi dia sudah tidak bisa up lagi bahkan ke OS 12, 13 dan seterusnya. Nah, tapi di sini dalam tutorial ini gue langsung loncat ke macOS 15. Bagaimana journey-nya, bagaimana perjalanannya dari gue mengupgrade si MacBook Air yang gue punya ini, MacBook Air jadul dengan spek RAM yang hanya 4 GB dan juga prosesor i5 generasi keempat kalau nggak salah. Ya, jadi ini cukup jadul ya. Jadi langsung aja kita mulai perjalanannya. Silahkan. Yang pertama adalah kalian buka the latest install dari Open Core Legacy Patcher-nya. Ini versi yang terbaru adalah versi 2.2. Silakan kalian cari di bagian installernya, yaitu yang ada formatnya adalah PKG ya, package ya, atau bisa juga yang format zip yang nomor 2. Saran gue sih lebih bagus yang nomor 2 ya, tapi di tutorial kali ini gue nyontohinnya adalah kalian download yang nomor 4 yang .package. Nah, kalau udah langsung aja tinggal diinstal. Oke, kemudian nanti dia akan menginstal di komputer kita, di MacBook kita, lalu klik continue, lanjut aja sampai benar-benar terinstall si aplikasinya ya. Oke, langsung aja kalau udah selesai kita buka application, lalu kita pilih yang Open Core Legacy Patch, lalu kita buka filenya. Kita cari dulu di sini ya, Open Core Legacy Patcher. Oke, kalau sudah ketemu kita langsung lihat di sini ya, Open Core Legacy Patcher, langsung aja dibuka. Nah, ini adalah tampilan aplikasi dari Open Core Legacy Patcher 2.2 ya, 2.2 yang terbaru. Nah, langkah selanjutnya adalah kita langsung create macOS installer ya. Jadi yang harus kita persiapkan adalah nanti yaitu satu buah flash disk. Nah, flash disk ini akan digunakan untuk nge-boot installer dari macOS yang akan kita download ya. Jadi kita nanti akan booting lewat si flash disk ya. Nah, ini contoh flash disknya boleh yang minimal banget yang 16 GB ya, karena memang kalau OS itu kan dia lumayan besar ya. OS itu lumayan besar, jadi minimal banget 16 GB. Nanti akan gue contohin yang 32 GB sih sebenarnya, supaya lebih aman ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita pilih untuk create macOS installer ini, kita bisa langsung download lewat softwarenya Open Core, atau kita juga bisa ngambil data dari file DMG, disk image-nya ya. Tapi di sini gue contohin adalah gue akan coba download dari si servernya Open Core ya. Nanti kita lihat ada
macOS versi berapa aja sih yang bisa kita download. Nah, nih ya, jadi ketika di sini kita udah bisa ngelihat, kita bisa download versi berapapun yang kita inginkan, bahkan ke versi yang terbaru yaitu macOS Sequoia 15.3 ya. Dan macOS Sequoia 15.3 ini baru banget fresh keluar di tanggal 27 Januari kemarin ya. Jadi ya kita lihat, gue akan coba install ini apakah berhasil atau enggak di MacBook Air jadul gue. Oke, kita lihat sama-sama. Jadi ini langsung aja klik download ya. Nah, ketika dia klik download, nanti dia akan langsung mendownload si filenya. Kemudian baru deh nanti setelah itu kita install. Oke, kita tunggu ya. Sambil kita tunggu nih, kurang lebih harusnya nggak begitu lama sih, karena internet gue lumayan cepat. Jadi kita akan kembali lagi setelah ini. Oke, jika sudah selesai download, maka tampilannya akan jadi seperti ini ya. Tulisannya yaitu successfully created the macOS installer. Jadi berhasil untuk membuat si installer macOS. Nah, sekarang PR-nya adalah kita akan memindahkan installernya ini ke flash disk ya. Jadi ini flash disknya gue ganti yang 32 GB. Nah, jadi kita langsung aja klik next, lalu install to disk ya, klik install to disk. Nanti kita akan dikasih pilihan kita mau installnya di disk yang mana. Pastinya ada dua ya, yaitu disk dari SSD Apple-nya dan juga disk flash disk. Kita pilih yang flash disk tentu saja, lalu kita klik sekali lagi dan dia akan installing OpenCore to disk-nya. Nah, proses ini cukup memakan waktu ya, terutama kalau misalnya MacBook kalian itu MacBook yang versi gua yang agak jadul ya. Jadi ditunggu aja. Nah, setelah itu kalau sudah, nanti dia akan mengeluarkan menu reboot ya, artinya kita bisa nge-restore. Nah, barulah nanti setelah itu dimulai instalasinya. Untuk cara instalasinya, sebelum kita pencet reboot, kita pencet tombol option di keyboard ya. Jadi nanti supaya ada menu bootable yang muncul ketika restart si MacBooknya. Nah, kalau udah, langsung aja kita klik reboot. Oke, maka kita akan langsung ada di menu bootable-nya MacBook. Dan di sini kita ada 3 opsi ya, yaitu Macintosh SSD, ada install Mac Sequoia, dan juga EFI boot. Nah, kita pilih yang EFI boot. Jadi jangan salah pilih opsinya ya. Kita pilih yang EFI boot yang paling ujung. Nah, ini kita harus menggunakan tombol klik yang ada di touchpad yang di sebelah kiri bawah ya. Jadi dia nggak bakal mau keklik kalau misalnya kita nggak mengklik tombol tersebut. Oke, langsung aja di sini gue pilih ya yang ujung sebelah kanan EFI boot, lalu kita pilih yang sebelah kanan lagi yaitu install macOS Sequoia. Langsung aja kita pilih. Oke, kita klik dan dia akan langsung booting. Nanti setelah ini akan ada option ya, akan ada option yang dimana kita harus memilih apakah kita mau install clean atau install dan update ya. Jadi kalau mau install clean berarti kita harus menghapus seluruh data-data yang ada di MacBook kita, yang ada di hard drive atau SSD kita terlebih dahulu, baru di install. Tapi kalau misalnya kita hanya mau install secara upgrade OS aja tanpa harus ngehapus ya, itu bisa juga. Jadi tidak perlu melakukan erase data. Kalau mau erase data kita ke disk utility, tapi kalau mau langsung kita pilih yang install macOS Sequoia. Di sini gue contohin langsung aja install macOS Sequoia ya, lalu klik continue. Dan sekarang tugas kita hanyalah tinggal menunggu saja sampai macOS Sequoia-nya ini terinstall di SSD kita, seperti itu. Oke, welcome to Mac, yang menandakan bahwasanya kita sukses untuk
mengupgrade OS dari Big Sur ke Sequoia. Tapi belum cukup sampai di situ teman-teman. Jadi kita punya tugas berikutnya, yaitu kita harus menginstal OpenCore ini di SSD kita yang sudah terinstall Sequoia. Ya, jadi caranya tinggal diikutin aja. Nanti akan ada pop-up pop-up window-nya. Kemudian kita pilih nanti di penyimpanannya adalah SSD ya, SSD si MacBook Air-nya. Jadi sudah bukan di flash disk lagi, melainkan di SSD. Setelah itu kita reboot si MacBook-nya, lalu nanti akan ada settingan berikutnya teman-teman. Let's check it out. Oke, langkah terakhir adalah kita melakukan root patching dari file OpenCore Legacy Patcher-nya. Di sini langsung aja kita buka filenya, OpenCore Legacy Patcher. Lalu di bagian atas sebelah kanan nanti kita akan temukan root patchernya. Nah, itu langsung kita start root aja. Kemudian ini fungsinya untuk apa? Untuk supaya nanti kita bisa melakukan update macOS lagi ke depannya tanpa perlu melakukan bootable lewat flash disk lagi. Jadi bisa langsung dari macOS-nya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video tutorial singkatnya kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.